Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oh iya sih, semua mewakili ya empat zona waktu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Itu warahmatullahi kayak wabarakatuh. lagunya siapa ya? Selamat pagi, siang, sore, dan malam dulu ada dulu bandnya. Iya, nggak Iya, ingat ini siapa yang nyanyi, tapi tahu maksud lagunya. ya. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, Ah ya, baik. Alhamdulillah. baik. Mm-mm. Jadi setelah beberapa purnama, puluhan kayaknya. Aku cek terakhir itu eh tahun lalu ya, apa lebih? Belasan lah. Kapan Terakhir ya itu tadi itu yang di-share? yang ku Seri share dua itu tiganya. iya, When was that? mana Eh, ya? Pokoknya Oktober 2022, men. Itu berarti 1,5 tahun. 2 tahun. Oh Tuhan. ya hampir 2 tahun yang lalu kita Iya, iya. mengadakan Kismis Ya, yang kedua tiga, sekarang yang kedua empat. Berarti jangan sampai nih jadi acara setahun sekali ya. 2 tahun malah ya. Karena 20 bulan lah, 20 bulan. eh, berarti soalnya membernya semua mengalami perubahan signifikan dalam hidupnya ya. Kita mulai sharing sedikit dulu dari yang paling tua, Mbak Ririn. Aku langsung senyum. Apa ini? Update. Iya, update-nya lagi apa? Masih di Melbourne. Ya terakhir udah di Melbourne kan ya. Terus ya itu tadi barusan ngomong Mas tadi anakku yang gede dah kuliah, jadi jangan tanya Hmm. umur lagi. Eh, ya masih masih di sini, um, doing a little bit of few things. Hmm. Tapi mungkin ya update-nya terakhir sekarang uh, apa doing research fellow. Dan Wis. ini research fellow-nya excited banget karena baru mulai Juli ini. Dan Hmm. itu tentang early childhood, uh, overlap sama inclusive education. So ya, Gimana bisa dream di job, sana juga? dream job banget, hah? Bisa di Melbourne atau di Iya, iya. Di ikut research centernya University of Melbourne. hmm. Oke, oke. Gitu. Aduh, ya Keren maaf Mbak Mira. banget. Matang, matang, nggak tua, Kalau matang. kalau urut umur berarti ke Santi dulu. Mangga, mangga, Mbak Zanti. Apa nih yang disampaikan? Update-update sekarang. Update ya, alhamdulillah udah di satu tempat yang berbeda 7 jam sama Mbak Ririn. Sejak April ya, alhamdulillah 1 April kemarin sudah sampai di Jeddah. Sekarang jadi satu-satunya guru BK di sini. Wis. Hmm, pegang sekarang tahun ajaran ini pegang 16 kelas SMP Oh. SMA dan juga siap standby untuk menangani yang SD Hmm. karena di sini kasusnya yang banyak justru anak SD. Oke. Masih menyesuaikan diri dengan banyak hal baru di sini. Banyak banget yang baru lah. Kayaknya belasan tahun di Surabaya nggak ada apa-apanya begitu sampai di Waduh, sini. begitu ya. Kompleks. Iya, ya Tapi gitu yang lah. ditangani orang Indonesia ya. Nah, ya, murid warga negara Indonesia, tapi mungkin sebagian ada yang campuran ya, Hmm. berayah, ada yang Arab, ada yang Pakistan, Mesir, Yaman, Filipina, ya, Yang jelas Santi nggak itulah perlu banyak yang nabung-nabung naik haji karena udah gampang banget mau naik haji. Nggak peduli dengan biaya naik tetap haji. nabung ya, tetap Nggak, nabung ya karena biaya Kemenak yang bayarnya naik itu loh. lumayan. Apa? Biaya yang naik dari Kemenak itu udah Masih ada pengaruh.
Eh, di sini bayar juga hajinya. Oh, weird juga ya. Kita tinggal Iya, pergi bayar gitu. juga dan tapi nggak ada antrian, nggak Hmm. ada antrian. Jadi kalau udah cukup tabungannya bisa langsung daftar. Agak. Tetap nabung. Ya. Oke. Oke. Mira kayaknya lagi nambah langkah. Bagaimana tuh ceritanya tuh? Iya, Kan kalian jalan, sudah kuduga. Kalau gitu, kalian menabung langkah. gimana Hari Mira ini lagi apa nih kok? Kok sambil jalan-jalan? lagi jalan-jalan ya. Wow. Ih. Ali Jam lagi berapa? Jam duduk berapa Mbak Mira? di sini jam 10 lewat ya. Jam Ah, 10 lewat 17. oke. Gitu. Sambil jalan-jalan, Iya, iya, iya. sambil belajar, sambil ketemu reunian lagi. Ya Ya. ampun udah lama ya ternyata 1,5 tahun ya. Iya, sama ya. Ya. Semoga nanti ada 2 bulan jalan tepatnya. supaya rutin ya. Ya wis, kalau gitu biar ceritanya berlanjut ya, kita pura-pura baca aja. Aku izin sebentar ya mau ambil telepon sebentar. Oke. Nah, ini teks yang waktu itu terakhir kita bahas hampir 2 tahun lalu. Kayaknya waktu itu nggak, atau aku agak-agak lupa apa kita selesai apa nggak bab 3 ya. Tapi bab 3 itu kan preface to motivation theory ya. Jadi semacam buka dikit lah. Kayak semacam proposisi-proposisi sebelum Pak Maslow itu eh, merumuskan teorinya yang eh, nanti kita kenal sebagai hierarki kebutuhan itu. Nah, dia bikin sebuah proposisi dulu. Jadi teori yang dia harapkan itu dalam pengandaiannya itu eh, harus memenuhi syarat kayak gimana gitu. Nah, kita ceritanya mau masuk ke sini nih. Bab 4 nih ceritanya nih. Theory of Human Meditation ini nanti isinya yang itu, isinya yang kita sering sebut sebagai hierarki Maslow itu. Hmm, hmm. Sampai halaman berapa nih? Kita buka dikit sampai halaman berapa ya? Agak panjang nih. Nah, ini Ya, jangan-jangan karena selesainya kayaknya lumayan ya, inti ininya banyak di sini ya. ya tuh halaman 58. Ini jangan selesai 10 tahun kalau gini caranya nih kalau cuma setahun sekali. Harus lebih sering berarti. Iya. Oke, gimana? Pada bisa ini mulai kita coba baca-baca aja ya. Ini kan Mbak Ririn bisa lah kelihatannya. Kalau Mira kan sambil nambah. Kalau ini Iya. kebetulan update dariku, aku lagi tesis tentang Maslow juga. Tapi bukan Ih. teorinya yang dibahas, tapi ke epistemologinya. Jadi Oh, eh, apa? Kalau dari buku ini 3 bab pertama itu yang aku ambil, terus habis itu Hmm. ada teks lain judulnya The Psychology of Science. Eh, Hmm. jadi judul tesisnya adalah menggali epistemologi Abraham Maslow dan kontribusinya pada ilmu psikologi. Apa? Teks analisis. Risetnya apa dong? Iya, namanya juga filsafat ya kan? Oh, oke. Ya, Well, aku nggak terlalu paham metodologi lainnya apa, tapi itu susah, weh. Good luck. ya, ya memang ya tadinya kan kupikir mau bahas Maslow karena merasa sudah kenal gitu biar agak cepet ya. Ternyata nggak semudah itu juga. Ah, ya. Understandable. Memulai riset thinking from something that we think we familiar with ya. Tapi Ya, ternyata masih banyak hutan belantaranya. heeh. Jadi hampir hampir 5 bulan aku cuman baca aja dan tenggelam di dalam teks itu. Mungkin baru 2 bulan ini aku mulai nulis loh. Baru kayak menemukan apa yang mau ditulis. And that's good. Being carried away by literature. Nah, karena bawa ini lihat referensinya pengen ngikutin. Terus ke bawah terus lupa Iya, anchornya tuh awalnya dari mana gitu. iya. Mm-mm. Jadi Terus, apa?
Ya, alhamdulillah dulu kita mengadakan diskusi ini kan jadi agak-agak familiar. 3 bab pertama lah paling enggak itu Hmm. sangat membantu ya sampai kata pengantarnya. Sekarang sangat membantu tuh ternyata si teksnya itu teks The Psychology of Science itu. Hmm. Oke. Anyway, itu nanti Ya, kapan-kapan lah. Moga-moga ada titik terang nanti aku mau sharing itu kalau udah selesai. seru. Heeh. Ditunggu. Mm-mm. Nah, Theory of Human Motivation ya. Eh, Katanya chapter ini adalah sebuah usaha untuk membangun teori motivasi dalam sudut pandang yang lebih positif yang akan memenuhi tadi kriteria yang dibahas di sebelumnya. Bagi yang nggak ngeh nanti nonton aja ya rekaman yang sebelumnya itu yang Kismis 23. Tapi sebenarnya kalau mungkin entah banyak yang menyadari apa enggak ya. Aku sih baru menyadari waktu baca bab ini dulu bahwa eh sebenarnya Pak Maslow tuh juga eh, mengambil pemikirannya itu tidak sepenuhnya dari riset empiris ya, tapi dia mengambil juga dari pemikiran yang ada yang lama kemudian dicoba dipositifkan gitu. Spoiler sedikit, Maslow itu secara epistemologis dia sebenarnya tidak melawan yang lama gitu, tidak melawan behaviorisme, tidak melawan psikoanalisa. Dia bahkan sangat mengapresiasi psikoanalisa ya. Jauh lebih banyak daripada behaviorisme. Behaviorisme agak dikritik agak banyak sama dia. eh tapi dia sebenarnya lebih pengen untuk menggabungkan segala hal yang mungkin ya, segala hal yang mungkin, segala hal yang baik gitu. Dia pengen gabungin, jadi dia lebih inklusif sebenarnya. Dia lebih inklusif, mungkin itu yang akhirnya jadi sekarang psikologi juga lebih terbuka gitu. Nah, jadi kalau di sini dilihat, dia bilang teori ini sebenarnya berada di dalam tradisinya fungsionalisme, William James, Dewey, kemudian holismenya Horkheimer, Goldstein itu kan berarti Gestalt ya. Tapi juga masuk di dalam dinamismenya Freud, Fromm, Horney dan segala macamnya. Jadi sebenarnya hierarki Maslow itu sebenarnya lebih merupakan integrasi atau sintesis yang nanti dia sebut sebagai holisme. Tapi kalimat sebelum itu kunci juga loh Mas Hmm, hmm, Teddy. Sorry to interrupt. hmm, That's true, dia acknowledge dan bahkan ini ya apa yang jelas acknowledge mazhab-mazhab sebelumnya. Tapi kalimat yang itu deh sebelum this theory is bla 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 itu hmm, just right before that sentence hmm, uh, it derives most directly however hmm, from clinical experience. Itu kayaknya perlu di highlight juga karena hmm, uh, ini mestinya uh, mungkin align with your research about epistemology bahwa knowledge yang di generate dari Maslow ini berdasarkan kombinasi hmm, berbagai hal. Maksudnya dia acknowledge Dewey, James, kemudian dari makanya dia cenderung memilih istilahnya holistic dynamic itu. Tapi um, mainly itu kalau tadi ngomongin meskipun nggak semuanya empirik, tapi yang empirik itu dari clinical experience. We need to understand that karena hmm, itu penting artinya berarti kalaupun ada ide-ide dan ilmu science knowledge yang diturunkan dari hmm, itu perspektifnya ini nih mungkin kayak kalau di riset itu kita set up boundary ya. Jadi hmm, kita declare sebenarnya bahwa pendapat yang kita munculkan dengan mengikuti sistematika yang harus cukup disiplin diikutin itu juga ada boundary-nya gitu. hmm, Artinya ya ini akan mungkin berbeda kalau misalnya experience-nya juga heavily cultural atau heavily apa gitu. Jadi ini when we understand apa knowledge yang diturunkan dari riset tertentu gitu, hal-hal yang frame istilahnya mungkin bisa either theoretical framework, conceptual framework itu biar jadi kayak penanda gitu apa
sumber em, pemikirannya itu dari mana. That's it. Aku pas mau membaca intronya ini bagian itu yang tak highlight. Hmm. Iya, jadi kalau aku nangkepnya memang eh, si semua tokoh ini, terutama Freud, Fromm ya, itu kan Horny, Jung itu kan memang practicing ya. Jadi orang-orang yang praktek sehari-hari, datanya diambil dari situ. Itu tradisi dari psikoanalisa kan begitu. Agak berlawanan dengan tradisi dari behaviorisme yang berusaha mengilmu alamkan psikologi kan, yang nanti di Maslow akan eh, kritik itu dia lawankan antara mekanistik sama humanistic science itu. Nah, eh, itu yang nanti sebenarnya dia akan sebut sebagai eh, bukan dia sebut, dia mengamini kalimat pemikirannya Polanyi, Polanyi yang di bukunya Personal Knowledge itu, yang kita sekarang kenal mungkin sama istilahnya yang eh, tacit knowledge sama explicit knowledge itu. Nah, itu yang dibilang harusnya psikologi. Ini ngomongnya jadi sekali lagi konteksnya tahun itu ya. Mbak Riri ini kan sudah researcher zaman now ya. Jadi udah diletakkan nih dasar-dasarnya sama Pak Maslow. Jadi di zaman itu kan usahanya psikologi jadi ilmiah kan berusaha menjadi fisika gitu kan, berusaha menjadi fisika, berusaha menjadi ya paling agak banter menjadi biologi gitu. Eh, Wah, di awal-awal kita, Science. di awal-awal kita apa baca yang tadinya poinnya Mbak Ririn soal harus mendeklar itu kan di awal-awal yang kita baca soal the psychology of the scientist itu loh. Tuh Mm-mm. Kismis tahun berapa ya? 2020 ya. Tahun COVID. Jadi si saintis itu harus mendeklarasikan kecenderungannya, biasnya, framesnya. Nah, itu Mm-mm. yang dia bilang itu tidak harus dilakukan di ilmu alam gitu ya. Saat itu ya, itu nggak harus. Tapi kalau di psikologi harus dilakukan dan tapi itu tidak membuat ini jadi tidak ilmiah ya. Justru ini sebuah kekayaan ya karena itu. Jadi betul. Ya. Jadi kalau bagi Maslow clinical experience yang mungkin kayak Santi konseling gitu ya, satu kasus dua kasus itu data yang sah gitu, data yang sah untuk ditelaah. Dia tidak bisa diperbandingkan dengan data yang mungkin bisa dikuantifikasi ya. Kualitatif. Sampai ke situ. Mm-mm. Jadi kalau nanti si ya Maslow ya memang termasuk yang peletak dasar riset kualitatif ya di psikologi gitu. Iya kan kayak case Ya, di study situ. itu Mm-mm. even one case can be meaningful. Jadi apa? Mungkin istilahnya udah nggak mempertanyakan representatif sampling Mm-mm. lagi gitu. Mm. Tapi lebih how meaningful the experience from client, experience from learner, apapun Benar. konteks yang digali gitu. Betul, betul, betul. Nah, kita maju dikit ya. Ini mulai masuk ke subbab the basic needs ya. Jadi kalau Maslow kan kalau di kalangan ilmu apa teori motivasi dia masuk ke dalam teori yang needs based-nya ya. Dia sebut pertama physiological needs. Ini istilah aslinya dari Pak Maslow ini kebutuhan yang sering disebut sebagai starting point physiological drives gitu ya. Terus kalau dia bilang eh, esensi dari pandangan soal kebutuhan fisiologis itu sebenarnya ada dua. Satu adalah konsep homeostasis ya, apa namanya itu berarti ya konsep kesetimbangan ya. Setimbangan ya istilahnya kalau nggak salah kesetimbangan. Ya, konstan. Jadi bahwa Keajegan ya. Iya nggak sih? ajekan Ya. ya bahwa kita itu selalu mencari sesuatu yang setimbang ajak gitu. Eh, yang kedua eh, ini appetites atau preferensi terhadap makanan itu Makanan. are fairly efficient indication of actual needs or lacks in the body. Jadi menunjukkan
adanya sesuatu yang memang lagi kurang gitu ya. Jadi kalau kita masih bicara tuh kebutuhan fisiologis itu harusnya kalau mungkin apa ya, orang udah makan tapi masih kerasa lapar, Hmm. itu ada indikasi sebenarnya yang kita makan tadi itu mungkin belum semuanya memenuhi kebutuhan tubuh gitu. Nah, jadi ya harusnya kita kan misalnya makanan itu seimbang gitu ya, misalnya menunya seimbang, tapi bilanglah kita makan cuman karena rasa enak gitu. Nah, terus udah makan tapi kok masih ada apa namanya keadaan homeostasis yang belum terpenuhi, berarti sebenarnya semua ada gizi yang belum terpenuhi di situ gitu. Nah, homeostasis di sini katanya refers to the body's automatic effort to maintain a constant normal state of the bloodstream. Jadi sebenarnya ada kebutuhan Cannon has described this process for the water content of the blood, salt content, sugar content, protein. Nah, jadi sebenarnya kita tuh butuh air ya, butuh garam, butuh gula, butuh protein, butuh lemak, butuh kalsium, butuh oksigen, hidrogen ion, kemudian dan juga konstan temperatur, jadi suhu suhu tubuh tertentu lah gitu. If the body lacks some chemical, the individual will tend to develop a specific appetite or partial hunger. Jadi kalau ada yang kurang berarti akan muncul dorongan untuk mencari makanan yang bisa memenuhi hal itu. Ini aku nggak menyangka loh kalau dulu penjelasan awalnya begini nih. Biologi banget ya kayaknya Iya. ya. Heeh. Tapi menarik ya, dia berawalnya dari homeostasis, Iya. kemudian indikatornya itu appetite. Mm-mm. Appetite in a sense that it's not just literally hunger. Appetite and hunger bukan equal gitu. Maksudnya selera appetite itu apa sih? Nah, selera makan ya, lebih ke kayak Iya. pilihan gitu. Dan itu disambungkan sama certain apa ini namanya? Some chemical. Jadi aku nggak ngerti ini nanti nyambungnya kayak ke kayak psikologi emosi gitu nggak sih? Maksudnya yang kayak bukan psikologi emosi. Maksudnya gini, kalau kita lacking iron terus nanti tubuh kita ada manifestasinya entah ekspresi emosinya gimana, terus kita berpikirnya kan Mm. orang kalau anemia itu kan Mm. ngefeknya banyak ya. Kita Mm. jadi nggak bisa konsentrasi, kita nggak bisa fit gitu. Nah itu ini nggak ngerti kalau memang punya background kimia dan apa biologi yang kuat gitu ya. Ini bisa larinya jauh gitu untuk Iya. untuk membedah the apa basic ya kalau fisiologik ya fisiologi kebutuhan fisiologisnya itu kan kalau di piramid paling bawah gitu. Mm-mm. Nah ini seru ini. I was so intrigued. Oke, ada komen nggak Santi, Mira? Ini Mbak Mira tag apa chat tuh. Hah? Mbak Mira nulis Oh di iya, chat. di chat ya. Hungry. Hungry, hungry Hungry and and angry. angry. Iya, 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 hungry sih. Ya bisa. Iya, karena lapar jadi marah-marah ya. Ya lebih ke manifestasi itu ya. Jadi orang apa? Orang yang aslinya penyabar gitu, kalau lapar bisa galak juga ya. Ya, makanya kalau udah urusannya yang terganggu homeostatis, itu ya mekanismenya ini. Iya. Mm-mm. Tadi Oke. kayaknya ada Bu Nini deh. Iya, Enggak tapi ya? nggak Kepental ya? hilang lagi, iya. Oke. Mm-mm. Coba kita lanjut ya. Thus, it seems impossible as well as useless to make any list of fundamental physiological needs, for they can come to almost any number one might wish, depending on the degree of specificity of description. We cannot identify all physiological needs. Ya, intinya itu ya, kebutuhan fisiologis itu banyak, yang tadi disebutkan kan satu ya, si Kanon ini kan salah satu pandangan dia.
Tapi intinya sebenarnya ya banyak. Ya betul ya kalau tubuh kita kalau yang mendalami kedokteran ya udah banyak elemen yang punya pengaruh ke perilaku ya. That sexual desire, sleepiness, sheer activity. Nah, ini belum ngomongin itu ya, belum ngomongin soal tadi kan sudut pandangnya baru makanan ya. Ya. Nah, ini belum ngomongin ke ini kayak kurang tidur gitu kan ya. Ya. Heeh. Jadi chemical dalam tubuh itu kan juga intake-nya nggak cuma dari makanan gitu ya. Hmm. This is really interesting. Jadi kayak ya betul nggak ya kualitas tidur, kemudian exercise, Ya, um, exercise, ya. sexual desire gitu ya. Kalau Mm-mm. kalau kalau hewan tuh musim kawin gitu ya, perilakunya Mm-mm. berubah. Manusia juga mungkin begitu ya kalau ada Kalau ada dari yang nggak situ. seimbang. Oh. Iya. Furthermore, this list would not include the various sensory pleasures, taste, smell, sight, tickling, stroking, Hmm. which are probably physiological and which may become the goals of motivated behavior. Hmm. Nor do we know what to make of the fact that the organism has simultaneously a tendency to inertia, laziness, and less effort, and also a need for activity. Ya, jadi belum ngomongin bahwa manusia tuh juga punya kebutuhan untuk beraktivitas tertentu. Mungkin tadi kayak exercise tuh kan bentuknya macam-macam ya. Ada exercise yang kita butuhkan untuk jagain jantung ya, kardio gitu ya. Ada yang dibutuhkan buat menguatkan otot yang mungkin kalau jadi keingetan kalau orang tua kadang-kadang perilakunya berubah secara psikologis ya karena tubuhnya tuh sudah apa ya sudah tidak merespons sebagaimana diharapkan dulu waktu masih muda kan lebih lemes kalau nggak dilatih ya kalau nggak dilatih kan mungkin jadi melemah gitu nah itu kan berdampak ke perilaku ya juga ya. Tapi ini menariknya juga ini ya sebenarnya kan kayak ya dibilang dikotomi juga enggak, tapi kan kayak kontradiktori ya ketika Hmm. kalimat terakhir itu di paragraf ini. Jadi um, ketika dimulai dengan it seems impossible. Jadi sebenarnya kita kalau mau membreakdown sedetil-detilnya itu kayaknya nggak mungkin dan nggak terlalu Hmm. berguna juga. Bentar-bentar. Hmm. Ngelis semua ini. Aku baru sadar apa chargerku. Benar, give me a minute. Mau ngomong yang lain, Ya, Santi gimana? Mira mau komen silahkan. Apakah ada perbedaan perilaku di Arab sana karena perbedaan makanan mungkin? Ya, eh, apa namanya? Aku tuh dulu waktu kunjungan sekolah ya dulu ya sempat eh, ngeliat bahwa yang dipastikan ada. Jadi sekolah itu sampai menyediakan sarapan untuk murid gitu. Murid Wih, itu disiapin makan siang sarapan, gratis dong berarti. meskipun ya kalau enggak enggak lah, meskipun sarapan itu bentuknya kayak pisang gitu-gitulah. Terus aku dulu pernah bertanya, kenapa sampai harus disiapin ini? Karena apa itu jadi kayak sumbangan gitu ya. Jadi yang mau nyumbang sarapan, yang membutuhkan silakan ambil gitu. Terus kenapa sampai sepenting itu gitu Hmm. memastikan anak-anak untuk sarapan. Eh, itu waktu aku kunjungan ke sekolah di Australia. Waktu Hmm. pandemi pas pembelajaran online, aku akhirnya selalu menanyakan tentang sarapan ke anak-anak. Kayak kamu udah sarapan apa belum? Ketika asesmen awal pembelajaran tuh selalu aku masukkan sarapan. Kamu sudah sarapan apa belum? Kadang sampai pelajaran jam 10 jam 11 masih ada yang jawab belum sarapan. Kemudian di awal-awal di umumnya kalau pelajaran pagi ya mungkin 90 sampai hampir 100% itu belum sarapan gitu. Wih. Eh, nah, itu juga terjadi juga ketika aku di sini karena di sini kan mungkin eh, enggak ya di sini kan 50 lebih mungkin lebih dari 50% itu kan anak-anak tenaga kerja ini ya eh, di bidang yang non formal lah gitu. Jadi mungkin udah pergi duluan kerja ibunya. Anak-anaknya belum tentu disiapin sarapan ataupun kalaupun disiapin ya seadanya.
Sampai akhirnya kemarin ya kayaknya ini sesuatu hal apa ya, kayak kebutuhan ini banyak yang belum menganggap sebagai apa ya, satu hal yang apa ya, berkaitan gitu dengan pembelajaran. Kalau Hmm. menurutku sih itu berkaitan banget. Iya, iya. Makanya kemarin pas MPLS itu memasukkan agenda sarapan itu sebagai bagian dari program gitu ya, kegiatan seharian itu ada ini ya. Mungkin mungkin salah satu ya, ya karena menurutku memang pasti sangat berkaitan. Kalau kalau versi apa sih, eh kalau belajar apa sih, apa kebutuhan dasarnya terpenuhi dulu, Mm-mm. gitu enggak sih? Itu yang aku pahami sih, kayak gitu. Kalau aku Mungkin sekarang kalau nggak waktu sarapan karena kecil, lagi intermittent fasting. oh ya, ya itu faktor U ya, Itu ya faktor itu U lain ya. cerita ya, karena kegendut. Eh, eh, Iya. faktor U lah ya. Iya, Ya, iya. jadi Poin ya, penting. ya ini hal yang apa? Kalau aku sih seingatku waktu aku kecil, maksudnya Hmm. dari orang tua itu selalu memastikan apa namanya, setidaknya tuh minum segelas susu atau teh hangat lah gitu ketika berangkat sekolah gitu. Jadi dan ternyata aku pikir itu adalah hal yang dilakukan oleh semua orang tua, semua Hmm. ibu gitu. Tapi ternyata ternyata tidak, tidak juga, Hmm. tidak juga. Iya, 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 iya. Kalau di itu gimana Mbak Ririn di Australia gitu ya, sarapan gitu emang diperhatikan Em, di sekolah gitu. iya, jadi ya mungkin di sini lumayan ringkes ya. Kadang Hmm. pisang paling nggak satu pisang Hmm. atau ya kalau anak-anak jadi biasa sereal. Ya, artinya memang ada intake, ada intake apa? Ada yang masuk dulu gitu. Jadi walaupun Ganjel. memang kalau ganjel buat apa lambaran kalau orang Jawa bilang. Em, Ya, aku tadi yang keputus tadi kalimat terakhir itu aku yang tertarik bahwa sebenarnya organisme itu em, di saat yang bersamaan itu punya tendensi untuk cenderung males, inaktif, Hmm. eh, nggak berusaha, tapi juga punya kebutuhan untuk dan aku agak wondering tuh kenapa also-nya itu in italic gitu ya, Hmm. dimiringin gitu. Ada kebutuhan untuk atau apa kebutuhan stimulasi, beraktivitas dan excitement. Jadi kita Hmm. nih memang memang nggak cuma kita ya, organisme apapun organisme itu sebenarnya selalu ada dualisme Oh. itu gitu. Dan um, nyambung sama bahwa ini foundation of um, hierarchy of needs gitu ya, ketika ini dianggap sebagai basic itu tuh udah ada apa sih intrinsically uh, conflicting gitu. Yang Iya, satu iya. ngajak males, ngajak nggak Hmm. bergerak gitu, Iya. tapi di sisi lain and that's, kalau diterapkan ke human that's so human. Kita tuh selalu Iya. bingung karepe dhewe gitu. Di satu sisi ya aku niat puasa, niat ingsun. Tapi giliran alah besok lagi mulainya. Hari ini mau mulai. Iya, ini menarik kalimat ini ya. Jadi manusia itu memang punya dua dua kebutuhan ya, kebutuhan buat males-malesan, rebahan, santai, mager gitu. Tapi juga butuh beraktivitas. Nah, itu yang sekarang kayaknya jadi agak blawur ya, karena misalnya pas kita lagi rehat gitu, kita lagi bersantai itu seringkali dianggap tidak produktif. Nah, apa namanya, yang lebih produktif itu yang tadi ya, yang terus ada aktivitas gitu ya. Padahal ya sebenarnya tubuh itu butuh istirahat gitu. Aku pas juga mulai olahraga kan dibilang sama temanku bahkan jangan jogging 7 hari seminggu gitu, 5 hari aja gitu ya. Iya, Jadi iya. justru jangan. Heeh. Dan interestingly aku nggak ngerti ini, spontan aja nyambung ngomongin karena aku lebih banyak di pendidikan gitu ya. Dan kalau early childhood itu kan pedagogi.
eh, apa? Jadi ada concern dari para ahli pedagogi di early childhood itu sekarang sampai ada em, apa namanya slowing down Hmm. pedagogi. Jadi melambat gitu, mengajak kita, terutama sih ketika when we work with young children itu it's not about how fast they Hmm. can learn. Hmm. Sometimes they can learn better when we slowing down. Hmm. Jadi aku nggak ngerti nyambung nggak sama si idenya Pak Maslow ini, tapi that's really interesting bahwa kalau kita berpikir selama ini belajar, ya kan nguplek-nguplek tentang belajar gitu ya, uh, thinking that faster the better, Hmm. terus makanya accelerate. Now the, ada framework lain yang perspektif lain yang menawarkan enggak, karena Ya, enggak semua yang cepat itu baik. dan lebih awal itu eh, pas gitu. Betul, Gitu. betul. Jadi ya, ini Mbak Mira ada chat menarik juga Ya nih, tentang ini intermittent Jani fasting. juga baru nyampe nih. Kita tunggulah dia naruh tas dulu, biar napas dulu ya, baru nyampe. Iya. Nih, Mira komen ya, aku mungkin di luar orang awam katanya ya, karena mulai awal banget masa perimenopause. Ya ampun Mir, seriusan. Jadi membiasakan untuk intermittent fasting, terutama fase setelah menstruasi selesai, tapi untuk anak sarapan penting pastinya dan diusahakan bukan manis. Ah, iya. Ya, jadi apa ya? Ada efeknya gitu ya Mir ya, ada perubahan fisiologis lalu berdampak juga ke perilaku kita gitu ya. By the way, Teh Jani udah masuk nih. Tapi Gimana? aku seneng banget loh sama kalimat terakhir di paragraf itu. Nih, Jadi kayak, oh ternyata dipahami ya kalau kita tuh emang itu memang kita punya kecenderungan untuk malas ya, least effort itu kayak, oh iya. ternyata Ada. ternyata itu Walaupun nggak dosa walaupun ya gitu. walaupun ada note-nya loh Mbak, itu di awal kalimatnya, nor do Ya, we know jadi sebabnya apa, sebagai Iya. organisme kita punya tendensi kemalasan itu why-nya itu nggak ngerti Pak. Pak Maslow udah sangat declare apa namanya disclaimer. Nggak ngerti loh ya, tapi bener orang itu ada tendensi oh gini, iya, tapi mbah lo ya ini apa sebabnya gitu ya, nggak ya. ngerti. Iya. So Kayak interesting. maksudnya itu ya, ya artinya Pak Maslow sendiri udah pernah memberikan statement itu gitu loh. Dia berarti aku merasa cukup dipahami lah. Wah, iya, 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 iya. Wah, Penting ini loh Mbak itu feeling feeling understood and accepted itu kan kalau di proses counseling itu fundamental untuk well-being. Wah, ini Mira langsung pengen berenang nih. Waduh, izin aja dia berenang. Udah digantiin sama Teh Jani. Halo Teh Jani. Masih di mute itu belum belum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf baru bergabung. Baru selesai Waalaikumsalam. dengan urus selik dan orang tuanya. Oh iya. Kayaknya Do Teh you need Jani. some time to relax, Mbak? Ya, was it heavy ketemu orang tua? Iya nih, kayaknya Teh Jani langsingan ya. Iya loh kayak urusan. Nah, ini coba chemicalnya dianalisis. Ini bisa membuat agak kurusan sama jadi. Mungkin karena makanannya lebih banyak protein di sana kan daging gitu kan. Jadi nggak pakai nasi, nggak banyak pakai nasi, daging gitu. Sinyalnya agak kurang bagus ini nih. Ya, suara saya terdengar nggak? Ini karena saya baru pindah ruangan. Oh, kedengeran tapi gambarnya agak patah-patah. Agak breaking. Ha. Oh ya, juga sama sinyalnya. Ini saya baru kalau di sini kan beda ruangan, beda ini ya, beda jaringan. Jadi tadi jaringan yang jaringan lagi. Agak patah-patah juga suaranya. Nggak Iya. apa-apa. Mungkin nyari jaringan dulu nggak apa-apa.
Kita Oke, lanjutin oke, dikit lah. siap. Lanjutin dikit ya nih ya. Biar agak progres dikit. Ngomong setahun sekali ketemunya kita soalnya. Ya Allah, sekian purnama. Yeah. In the previous chapter, it was pointed out that these physiological drives or needs are to be considered unusual rather than typical because they are isolable and because they are localizable somatically. That is to say, they are relatively independent of each other, of other motivations, and of the organism as a whole. And second, in many cases, it is possible to demonstrate a localized underlying somatic base for the drive. This is true less generally than has been thought. Exceptions are fatigue, sleepiness, maternal, but it is still true in the classic instance of hunger. Mana maksudnya nih? Jadi kayaknya di chapter berikutnya, Sebelumnya. sebelumnya, tapi memang aku sempat skimming ke chapter sebelumnya itu ya mungkin Mas Teddy yang lagi nesis lebih paham. Jadi cukup menarik ya tentang drive dorongan fisiologis itu dianggap isolated satu Oh sama iya iya. lainnya, independen, Ya, kayak tidak. satu-satu gitu ya. Ya, Kayak betul. sendiri. Jadi karena they are localizable somatically. Somatic itu kan secara simptom apa namanya? Somatis Secara bagian dari ininya tubuh ya. dapat localizable itu sangat bisa dilokalisir gitu. Oh, ada That are pisang. relatively independent of each other, of other motivation. Jadi mungkin nyambungnya kaitannya dengan drive atau pendorong atau motivasi itu kayak distinktif gitu loh, berbeda satu sama lain dan independent from each other gitu. Jadi aku nggak ngerti, mungkin memahami paragraf ini mesti nyambung dengan berikutnya. Artinya kalau ini dicopot aja takutnya jadi misleading karena ya we believe that that's not true ya karena sebenarnya nggak mungkin kayaknya gini, ada di bab sebelumnya tuh bahasan soal harus integrated gitu ya. Jadi ketika seseorang lapar, itu yang lapar bukan lambungnya gitu, yang lapar dianya gitu. Jadi betul. Kenapa tadi kan di atas kan disebut ya intinya nih situ banyak ya, nggak usah pretilin satu-satu, terus lihat sebagai satu kebutuhan secara keseluruhan gitu ya, karena memang ya dia nggak terlokalisasi ininya masing-masing kebutuhan itu, jadi semuanya nyambung gitu ya. Kita nyambung baca dikit lah yang setelahnya mungkin. It should be pointed out that again that any of the physiological needs and the consummatory behavior involved with them serve as channels for all sorts of other needs as well. That is to say, the person who thinks he is hungry may actually be seeking more for comfort or dependence than for vitamins or proteins. Ini menarik nih. Conversely, it is possible to satisfy the hunger need in part by other activities such as drinking water or smoking cigarettes. In other words, relatively as well as this physiogenies they are not completely so. Iya ya, jadi kebutuhannya vitamin atau protein, tapi ya manusia nggak mungkin sedetail itu ya mencari. Tapi yang dicari adalah comfort ya. Jadi kayak lapar nih, udah ganjel lah apa aja dimakan gitu kan? Iya, jadi apa namanya? Ini mungkin yang paragraf berikutnya tuh kayak reminder bahwa di chapter sebelumnya dibahas tentang ada pembahasan tentang berbagai drive atau berbagai pendorong perilaku manusia itu yang isolable, yang terisolir satu sama lain. Tapi it should also, jadi bawahnya tuh kayak ya itu style nulis ya. Jadi bahwa any of psychological needs and consummatory behavior involved with them serve as a channel for all sorts of other needs. Jadi sebenarnya perilaku mengkonsumsi sesuatu atau kebutuhan fisiologis itu sebenarnya cuma channel atau apa ya, kayak titik untuk
untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang lain gitu. Jadi misalnya orang lapar itu bukan hanya karena untuk ngisi Tubuhnya. ini, tapi sebenarnya itu tadi misalnya kayak ini aku punya coklat gitu ya. Sebenarnya orang barusan dinner gitu kan, sebenarnya udah masih full. Semua chemical, semua homeostatis itu masih stable, masih konstan. Tapi aku ada kebutuhan karena, aduh kok lagi agak feeling blue ya, atau agak gloomy ya, pengen agak happy dikit, makan coklat atau apapun yang kita suka, ngemil gitu. Jadi Iya. yang itu lebih ke comfort atau apa tadi dia bilang, dependence. Makanya mungkin ini kayak memahami orang-orang yang ada eating disorder kalau ke sana ya, maksudnya itu kan sebenarnya nggak semuanya fisiologis gitu, tapi lebih ada Ini, ini menarik loh. Aku jadi kepikir nih kalau berkaca ke masa Pak Maslow dulu ya. Ini terkait dengan tadi epistemologi ya. Eh, di era behaviorisme itu kan semua tadi ya dalam usahanya memekanisasi, ya, mengilmiahkan dalam standar positivismologis itu kan pokoknya yang dicari yang bisa diukur, yang bisa dieksperimen gitu kan. ya Nah, sebenarnya Pak positivism. Maslow bilang, manusia tuh punya kelakuan lucu-lucu gini loh, kayak tadi tuh ya, stres, nggak lapar tapi nyari Makan, coklat ya kan. mm-mm, Aku es minum kopi, krim. aku minum kopi itu bukan karena tubuhku mengatakan aku butuh kafein, enggak, tapi aku nyarinya lagi kedinginan, lalu nyari yang hangat-hangat, lalu yang hangat sukanya Hmm, kopi. hmm, Bukan karena tubuhku membutuhkan kafein sebenarnya gitu ya, tapi karena comfort. Ya, atau mungkin zaman sekarang ya, kopi itu kan punya gengsi sendiri lah ya. Apa namanya kayak atau mungkin bukan gengsi ya, kayak dulu teh ya Sariwangi itu kan bikin bikin apa mari bicara itu iklan. Nah, sekarang kan yuk kita ngopi-ngopi itu maksudnya kan ada ya adalah ngobrol. Jadi aku pengen ngopi itu karena aku pengen ngobrol sama temanku hmm, gitu ya. Nah, hmm, kelakuan manusia yang lucu-lucu gini tuh sebenarnya kan fenomena menarik untuk dipsikologikan gitu ya, yang tidak betul. tertangkap. Dan somehow Mm-mm. agak deviasi dari pattern, Iya. nggak bisa di pattern kan gitu. Mm-mm. Jadi sama-sama butuh comfort, yang nggak selalu nyari kopi, nggak selalu nyari ini. We never know, and that's very subjective gitu ya. Satu satu comfortnya apalah, ngemilnya kacang gitu, yang satu apa gitu. Jadi ya itu. Mbak Jani kayaknya Ya, Teh Jani mau ini komen langsung, udah gimana? Sinyal udah mau coba udah lagi? aman. Mungkin udah mendingan. Tadi karena pindah ruang. Iya. Nah, itu udah. Eh, oke, suaranya mudah-mudahan udah lebih stabil ya. Ya, 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 ya. Ini menarik karena relate dengan barusan obrolan anak-anak terkait dengan diet kalori. Jadi Lihat salah kalau satu problem kesehatan di sini di Arab Saudi adalah anak-anak rentan mengalami diabetes karena Hmm. konsumsi gula, tepung-tepungan dari kebiasaan makan orang Arab yang memang tinggi kalori. Jadi Hmm. salah satu isu yang biasa ditanyakan kalau dokter ke sini tuh, Bu, berapa banyak anak yang diabetes? Wih. Nah, dan baru ngobrol juga dengan anak-anak kelas 11, kemudian dengan anak kelas 4. Jadi bagaimana isu terkait dengan konsumsi ini eh, terkait tadi ini saya ini ya, who think he is hungry, thinks he is hungry. Bukan he is hungry tapi thinks he is hungry. Dia bukan lapar tapi dia berpikir dia lapar gitu. Hmm. Mungkin tidak lapar. Jadi anak-anak cerita bagaimana pemenuhan rasa ingin nyaman itu dipenuhi dengan makan manis-manisan. Hmm. Bahkan saya punya anak yang sehari-hari nggak pernah minum air putih, selalu soda. Waduh. Dan bisa terbayang ya efeknya seperti apa, dampaknya seperti apa. Hmm. Nah, ini menariknya saya garis bawahi di sini. Bagaimana mendorong anak untuk tadi mengevaluasi tautnya. Mungkin Hmm. kamu nggak lapar, tapi kamu berpikir aja kamu lapar Iya, iya. gitu. Dan
konsumsi gula di sini banyak sekali. Mungkin kalau dalam banyak hal itu kan bisa jadi apa semacam toksik ya. Sehingga dari satu sisi anaknya jadi energetik, tapi dalam waktu yang cepat dia kemudian lelah gitu ya, dengan Hmm. konsumsi gula yang banyak. Dan ini menjadi tantangan karena di rumah pun disediakan gula yang banyak pula. Wih. Ya, sugar rush. Seperti itu. Nah, Ya. barangkali ini kayak saya membaca ini, Maslow ini kayak ngingetin, bukan masalah makanannya, bukan masalah laparnya, tapi think he is hungry-nya, Hmm. think-nya. Jadi saya juga menarik, Maslow ngomongin humanistik, tapi dia ada wilayah ke think he is hungry-nya, gitu. Ya. Kemudian ada ini yang saya lihat juga physiological needs ini dia padankan dengan consummatory behavior. Hmm. Jadi kebutuhan fisiologis dipadankan dengan perilaku mengkonsumsi. Ya. Perilaku mengkonsumsi itu kan kalau kalau guyon-guyonannya nih kalau ngomongin orang yang ngomongin konsumsi itu orang-orang konsumtif nih. belum belum berbicara produktivitas. Iya, Tapi iya. bagaimana apa menyerah pasif, pokoknya mengkonsumsi, mengkonsumsi, mengkonsumsi sebanyak-banyaknya. Artinya, apakah ini yang menjadi penyebab kemudian si needs versi Maslow ini dibikin semacam hierarki? Hmm. Karena konsumsi itu seringkali diartikan sebagai level yang terendah yang bisa dilakukan oleh manusia tanpa perlu berupaya lebih keras. Nah, Iya. apakah bisa jadi ini merupakan alasan dibalik penghierarkian itu? Walau alam ya. Walaupun kalau kita lihat consummatory behavior dalam wilayah kita yang sekarang sudah sangat modern, ini kan tidak gratis juga untuk bisa mengkonsumsi sesuatu itu. We need a lot of efforts. Kita berhadapan dengan banyak angka-angka kemampuan ekonomi ya untuk menghadirkan sebuah makanan, apalagi yang layak secara kebutuhan gizi itu kita butuh import yang banyak dan mengesampingkan rasa tidak enak, program diet dan lain sebagainya itu butuh mindset yang cukup rumit ya. Sehingga Ya. tadi ada intermittent fasting dan lain sebagainya. Jadi di satu sisi consummatory behavior ini menandakan mungkin tadi ini di bawah produktivitas nih belum sampai ke produksi. Tapi kita mesti ingat dalam masa modern ini untuk mengkonsumsi makanan, hiburan dan lain sebagainya, we need a lot of import and connectivity dari banyak pihak. Menghadirkan satu piring makanan sehat kita butuh dari mana-mana. Itu. Menghadirkan satu entertainment yang oke, kita butuh mindset yang bagus dan akses kepada sourcing yang bagus pula gitu. Oke, itu mungkin saya baru coba baca ini dulu dua dua paragraf ini. Iya, nanti kalau aku jadi keingetan si siapa tuh yang Scott Barry Kaufman tuh yang merevisi gambar itu jadi gambar kapal layar tuh ya. Itu dia dia bahas bab soal fisiologis itu menarik. Jadi angle-nya agak lebih luas ke soal eh, bagaimana masyarakat itu terpenuhi kebutuhan fisiknya gitu ya. Ada isu soal kurang gizi, kelaparan, dan itu tentu saja berdampak kepada perilaku. Tapi juga di sisi lain yang tadi tuh, kalaupun makan makanannya makanan yang sebenarnya tidak tidak bergizi ya, atau membuat eh, potensi manusia berupa tubuh itu tidak optimal gitu ya. Karena tadi Teh Jani bilang untuk menghadirkan makanan yang sehat itu zaman sekarang butuh effort. Kalau dipikir-pikir nih orang kalau tinggal di Jakarta ya itu eh, nggak bisa nggak bisa makan makanan sehat kalau nggak punya duit banyak gitu loh. Mau nanam sendiri kan nggak punya tanah juga. Misalnya mau nanam sayur sendiri itu nggak punya tanah. Jadi harus beli sayur itu. Nah sayur yang sehat yang seger juga jatuhnya jadi mahal gitu. Yang ada kan yang murah kan mungkin yang sudah agak lama gitu. Jadi untuk makan pisang itu kan yang dari pohon gitu nggak ada, adanya pisang apa, Sun Pride itu yang
yang udah dimodifikasi gitu ya. Nah, Bisa jadi ya nggak ngerti ya, udah di review ini nih, really well thinking apa, udah di review jadi bentuk kapal gitu ya, bisa jadi sebenarnya it's no longer pyramid gitu loh, hmm, cyclical gitu, kayak cyclic gitu loh, karena at some point kita udah yang aktualisasi mungkin terlalu ini ya, maksudnya kita udah ada kebutuhan di atas fisiologis, tapi itu untuk supporting physiological need juga gitu kan, iya, jadi iya, iya. ya that Jagain, can be kind of jagain kapalnya supaya tetap bisa mengambang gitu steady kan. gitu ya. Ya, kalau ya kayak ya inilah tadi kalau si Mm. Santi bilang di sana masih sarapan ya, ini kan aku misalnya tanda kutip ya melatih untuk Uh, ngurangin makanan dipakai intermittent fasting itu iya. kan karena sekian tahun Uh, yang kemarin itu kan rada ngaco ngurusin kapalnya kan. uh, Jadi badannya nggak karu-karuan ya. iya, Nah, gitu. interesting. Ya oke lanjut dikit lah. Yuk kita coba ya. Mm. Ini masih berapa halaman sih? Lumayan ya. 1 halaman lebih. Lumayan, gini first section masih another Heeh. whole page itu. Okay. Undoubtedly, these physiological needs are the most prepotent of all needs. What this means specifically is that in the human being who is missing everything in life in an extreme fashion, it's most likely that the major motivation will be the physiological needs rather than any others. Ya, jadi kalau lagi apa ya, mungkin orang yang lagi apa ya, kelaparan ekstrim gitu ya, atau mungkin perang gitu ya, paling basic ya memang itu dulu kan. A person who is lacking food, safety, love, esteem would most probably hunger for food more strongly than for anything else. Ya. Kalau memang lagi kelaparan banget ya, ya Iya. memang yang lain nggak kepikiran dulu ya, safety, love itu nggak Mm, kepikiran dulu. iya. Jadi iya memang major motivation ya, rather than any others. Iya. Iya, jadi maksudnya meskipun bisa jadi rasa lapar itu tadi karena maybe because you think you're hungry even you're not really, tapi terlepas apapun mungkin seeking comfort atau drives yang lain, tapi when it comes to hunger, apa the stronger apa major motivasinya ya tetap karena memang physiologically lapar gitu. Jadi kalau memang laparnya itu benar-benar karena low level of sugar, low level apa blood sugar gitu-gitu, itu akan lebih lebih strong gitu loh. Maksudnya Ya. maksudnya kalau makannya itu seeking comfort, Mm-mm. misalnya itu nggak dipenuhi masih nggak segitunya gitu. Tapi kalau Hmm. memang laparnya itu benar-benar karena perut kosong berhari-hari pula gitu, Mm-mm. nah itu benar di level itu. I Jadi yang think lain ya. yang lain hilang ya, kebutuhan yang lain hilang dulu itu Mm-mm. sementara. Oke. Iya. Coba nih satu paragraf agak panjang nih. If all the needs are unsatisfied and the organism is then dominated by the physiological needs, all other needs may become simply non-existent. Nah, ini tadi, or be pushed into the Push in the background. background. It is then fair to characterize the whole organism by saying simply that it is hungry, for consciousness is almost completely preempted by hunger. All capacities are put into the service of hunger satisfaction, and the organization of these capacities is almost entirely determined by the one purpose of satisfying hunger. The receptor and effector, the intelligent memory habit, all may now be defined simply as hunger gratifying. Jadi begitu urusan tubuh ini apa namanya tidak terpenuhi ya, maka seluruh eh, sumber daya manusia itu akan dipakai buat memenuhi ini gitu, hunger gratifying tools. Capacities that are not useful for this purpose lie dormant or are pushed into the background. Jadi mungkin ya kayak kapasitas intelektual, pemikiran itu tidak muncul dulu ya.
The urge to write poetry, the desire to acquire an automobile, the interest in American history, the desire for new pair of shoes are in the extreme case forgotten or become secondary importance. For the man who is extremely and dangerously hungry, no other interest exists but food. He dreams food, remembers food, thinks about food, he emotes only about food, he perceives only food, he wants only food. The more subtle determinants that ordinarily fuse with the physical drives in organizing, even feeding, drinking, or sexual behavior may now be so completely overwhelmed as to allow us to speak at this time, but only at this time of pure hunger drive and behavior with the one unqualified aim of relief. Oke. Punten ini saya ada tamu bentar, nanti kalau masih bisa nyambung join lagi. Tapi off dulu. Nggak Oh dilanjut gitu. Oke, diskusinya. siap. Ya, Monggo Mbak Ririn. Ada tamu ya. Oke, silakan Bu Santi, Teh Jani mau komen. Tadi katanya Mbak Rika mau ikutan. Tiba-tiba kayaknya. Atau kita pause dulu juga nggak apa-apa sih. Udah lumayan kan. Ada kemajuan. Oke, ini beda dengan yang tadi ya. Hmm. Ada gratifying tools. Tadi nah ini di awal paragraf nih, saya baca tentang ini ya. If all the needs are unsatisfied and the organism is then dominated by the physiological needs, all other needs may become simply non-existent or be pushed into the background. Ini ada semacam ini ya, bahwa kebutuhan fisiologis ini sekali mendominasi. Nah ini nih, kembali saya menemukan semacam apakah ini justifikasi yang digunakan oleh yang menyusun piramid. Karena ada bahasa di sini, ketika organisme itu didominasi oleh kebutuhan fisiologis, semua kebutuhan yang lain itu sederhananya menjadi tidak ada atau menjadi bayangan belaka gitu ya. Hanya background, dialah bintang utama. Nah, ini juga barangkali bisa jadi relevan ketika kita berbicara tadi, karena di sini ada beberapa kupasan terkait dengan kelaparan yang dominan dalam situasi konflik atau perang gitu ya, dalam situasi kemiskinan. Karena ternyata kalau kita lihat isu-isu terkait dengan kemiskinan itu tidak selalu loncat ke masalah edukasi dan lain sebagainya. Pasti yang dibidiknya selalu masalah perutnya. Perutnya dulu. Tidak lari kepada tadi. Padahal data BPS kalau kita lihat, ternyata salah satu yang membuat konsumsi masyarakat miskin ini tidak berkualitas dalam makanan adalah salah satunya kekeliruan banyak keluarga yang memprioritaskan pengalokasian dana keluarganya untuk pembelian salah satunya rokok. Yang dimana belian rokok ini lebih besar alokasinya daripada yang bisa dialokasikan untuk mengkonsumsi makanan sehat. Nah, artinya kalau kita lihat interpretasi dari data BPS ini terkait dengan bagaimana kemiskinan diinterpretasikan, bukan karena tidak bisa membeli makanan sehat untuk bisa memenuhi kebutuhan raganya, physiological needs-nya, tapi ada kekeliruan dalam memprioritaskan penganggaran. Sehingga kemudian, nah ini tadi, siklusnya lari lagi kepada bagaimana mindset. Ini dalam konteks keluarga di dalam kondisi yang baik-baik saja ya, tanpa perang dan lain sebagainya. Lain halnya ketika kondisinya ekstrim. Di sini kan ada for the man who is extremely and dangerously hungry, no other interest exists but food. Nah ini udah beda lagi gitu ya. No other interest exists but food. Artinya makanan apa saja udah dihantam karena memang ini kondisinya lapar ekstrim gitu ya. Nah ini kan situasi yang sangat berbeda. Jadi ini kalau secara physiological needs, lapar yang harus dituntaskan. Dalam
pemahaman lain saya pernah dengar dari narasumber lain terkait dengan perbedaan gender nih, tapi saya nggak tahu nih Mas Teddy benar apa enggak. Hmm. Eh, saya khawatir ini juga menjadi sebuah doktrin ya, karena Hmm. background justifikasinya masih cari sampai sekarang. Katanya, ya ini jadi katanya, laki-laki kalau mengalami rasa lapar, terutama anak laki-laki, katanya kalau dia bilang lapar, itu tuh sebenarnya physiological needs-nya itu udah dialami sekitar 1 sampai 2 jam sebelumnya. Jadi harus Hmm. dipenuhi cepet-cepet. Tapi kalau perempuan kalau bilang lapar itu sebetulnya belum lapar banget gitu. Walau alam, ini apakah betul betul-betul fakta apa dan datanya hanya sebagai social language aja gitu. Hmm. Misalnya karena kalau kita di masyarakat barat misalnya, ya kalau lapar, yang beneran lapar. Maka Hmm. di Indonesia ada istilah yang apa ya, kayak kayak little test ya, kalau di Majas itu nggak beneran lapar gitu, kayak nawarin makanan nggak beneran nawarin makanan, cuma lip service aja gitu. Ngomong lapar pun nggak beneran lapar, cuma sekadar untuk mengalihkan perhatian supaya ngobrolnya udah berhenti karena saya lapar gitu kan. Ya, ya. Nah, ini juga bahasa-bahasa ini juga kemudian mempengaruhi mungkin dalam sisi dalam interaksi terkait dengan pemenuhan physiological needs. Apalagi ada bahasa kalau kita lari sedikit ke kesehatan mental, Hmm. orang yang stres misalnya ada yang jadi kurus karena dia nggak makan, Iya. jadi dia mungkin rasa laparnya udah dikosongin. Ada yang justru jadi gemuk karena dimakan segala-galanya. Ah, iya, iya. Nah, ini kan dua dua situasi yang berbeda, tapi pemicunya sama, stres gitu. Bagaimana cara stres ini mengarahkan drive atau orang itu mengendalikan situasi stres, memilih drive mana yang akan diikuti. Membiarkan perutnya kosong sehingga dia dapat langsing kurus tapi kurang bagus gitu, atau gemuk juga tapi juga tidak sehat gitu ya. Hmm. Ini, aku jadi kepikiran satu hal ya. Nih mungkin kayaknya aku stop dulu share-nya ya. Mungkin apa namanya udah lumayan kita diskusi. Tapi sedikit insight kesimpulanku ya. eh Agak terlalu sempit berarti dulu pemahamanku soal needs ini gitu ya. Bahwa ya kalau bisa manusia tuh ujungnya aktualisasi diri lah gitu ya. Tapi bahwa sebenarnya Maslow tuh pengen bilang sebaiknya manusia itu dipenuhi dengan baik fisiologisnya. Tadi kalau Teh Jani bilang harusnya dididik dengan baik untuk badanmu tuh mbok dikasih gizi yang benar gitu. Supaya kamu nanti growing terus gitu ke atas gitu kan. Problemnya kan ya tadi tuh orang punya duit buat makan yang layak sebenarnya tapi pola dipakai buat rokok gitu ya. Sehingga tubuhnya nggak terpenuhi kebutuhannya dengan optimal, ya tentu saja dia nggak bisa jadi fondasi ya buat memenuhi kebutuhan yang lainnya. Ya, harusnya kalau seandainya mau mengikuti ya, mengikuti teori ini kan berarti basic yang harus kita lakukan sehari-hari itu adalah memastikan badan kita tuh sehat optimal ya, makan yang tepat, ya, istirahat yang tepat gitu ya. Sebelum kita bicara hal yang lain, karena begitu ada defisiensi ya dia akan punya dampak ke pemenuhan kebutuhan yang lain gitu ya. Ini insightku sementara ini nih, berarti penting untuk memperhatikan apa yang kita makan. Bukan cuma kita makan sih, yang penting memperhatikan bagaimana tubuh kita ini sehat gitu. Oke, Bu Santi, gimana Bu Santi? Ada komen Bu Santi? Itu di mana Bu Santi? Ruangan apa di rumah itu? Masih di mute? Masih di ruang BK cuma balik arah aja karena Oh, dipakai sholat. oke oke oke. Ya, next dulu lah. Ada lain mau dikomentari, Teh Jani? Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan dulu nggak apa-apa sih kayaknya. Karena zona waktu yang berbeda dan aktivitas yang lain-lain ya. Aku sini masih bersantai karena di minggu dan sore-sore nggak ada kerjaan gitu ya. Nah, tapi kalian kan hari kerja ya.
Aduh, Masya Allah. Ini apa mungkin Ya, sedikit aja karena kita pas masuk di physiological needs ya. Mm-mm. Saya ingat betul itu kalau di Al-Quran itu ini sedikit ya, jadi lebih ke sisi spiritual. Mm-mm. Di Al-Quran itu ada satu ayat ya, unzur ila ta'ami. Jadi ada Mm. perintah perhatikan apa yang kayak makanan lu ya, Mm-mm. perhatikan makanan dan itu spesifik ada disebutkan di Al-Quran ya, bukan di hadis gitu ya. Artinya memang benar-benar dikirimkan oleh Allah sebagai sebuah wahyu gitu ya. Eh, Menariknya kenapa yang disuruh diperhatikan tuh makanan gitu ya. Mm. Jadi ini juga menjadi eh, apa bahan tafakur nih ketika Mm-mm. tadi bahas tentang physiological needs ya. Mm-mm. Apakah betul itu terkait Allah itu hanya ngomongin masalah makanannya saja untuk physiological needs atau ada hal lain terkait ya mungkin jauhnya kalau orang Islam ada halal haram Ya, ini betul, betul, betul. eh, ya apa mungkin makanannya halal, tapi misalnya penyebabnya misalnya uang hasil korupsi atau uang hasil mencuri gitu kan. Ah, Nah, hal-hal seperti itu ya. Jadi eh, saya juga baru kepikiran tadi ketika lihat apa beberapa paragraf di akhir, ternyata ini Maslow tuh cara pandang terkait physiological needs-nya ya tadi kayak things he is hungry gitu ya. Ada kalimat-kalimat yang banyak aspek ya ternyata physiological needs yang saya pahami dulu coba oke makan minum eh, betul. oh, ada hal yang luas-luas sekali gitu bahkan kita bisa mengupas terkait dengan tadi kemiskinan konflik Mm-mm. terkait dengan bahasa sosiokultural gitu ya Mm-mm. tadi laki-laki dan perempuan gitu kemudian juga Iya, betul. terkait dengan edukasi, prioritas. Ya Allah banyak banget ternyata yang bisa dilihat dari physiological need and consummatory behavior. Iya, iya, betul, betul. Jadi sebenarnya makanya ada gimana, San? istilah itu ya, you are what you eat. You Ah, are what you eat. betul. Itu harusnya jadi, nah ini berarti bidang ya, bidang bidang psikologi makan ya. Itu jadi penting tuh buat dikulik ya, Menarik. bukan bukan cuma dari sisi kalau mungkin ilmu gizi kan dari sisi eh, dampaknya secara biologis ya, tetapi dampaknya secara psikologis itu penting ya. Psikologi makan, psikologi konsumsi ya. Masalahnya psikologi konsumsi itu consumer behavior itu malah dipakai buat tadi buat menjual apa Produk. namanya supaya lebih banyak orang mengkonsumsi itu. Oke. Menarik. Iya, iya. Apalagi kaitannya sama budaya ya. Maksudnya Hmm. eh, kelihatan ya kayak kemarin eh, bawalah makanan yang biasa kamu makan nih saat Mm-mm. sarapan. Itu sebenarnya bisa jadi malah bisa jadi bahan assessment gitu. Sebenarnya dia tuh kayak apa budayanya apa gitu karena dia sarapan nasi goreng atau Mm. roti tamis di sini ya. Tamis Mm-mm. itu berarti dia ada keturunan India Pakistan ya Mm-mm. atau bahkan tidak sarapan sama sekali itu kita bahkan bisa mengukur ya mengakses lah ya mengakses sosial ekonominya atau apanya gitu. Jadi Betul, betul. bahkan dari sekedar menu sarapan kalau kalau dari kegiatan kemarin ya yang mau kita apa coba lihat gitu. Wis, Banyak hal yang bisa pengalamannya Santi digali. sama Ajaan ini jadi buku kayaknya pulang-pulang dari Arab nih kayaknya nih. Banyak. Terus dicatat itu dalam bentuk Ya, jurnal supaya kalian bikin inilah, bikin iya. bikin blog gitu. Wah, nggak kalau nggak begini nggak keluar itu Ted. Kalau Maka kita nggak duduk begini dan Beneran, membahasnya itu nggak beneran, keluar. beneran. Iya kan? Ini pemancing terus. iya udah kan udah kepancing Iya. sekali, bikinlah habis ini satu gitu tulisan apa kek. Kalian berarti 3 tahun ya di sana ya? Iya, Soalnya ini Insya juga kan Allah. lagi yang gratis. Iya makanya
Berarti isu makan siang gratis itu memang sangat ngerti teori Maslow itu. Begitu hunger itu tidak terpenuhi, semua yang lain hilang ya. Mau pendidikan, mau apa, kalah semua. Iya. Memang sangat menguasai teori Maslow. di 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 sini tuh di SIJ ya. Sebelum waktu aku awal datang itu makan siang itu guru di sini tuh dimasakin. Jadi Hmm. kita bayar tapi dengan harga yang sangat murah dibandingkan kita beli di luar. Mm-mm. Ada petugas yang masakin dan kita makan siang bareng setiap setiap makan siang itu. Ada ruang khusus makan bareng. Mm-mm. Dan sempat ada isunya itu ditiadakan gitu semester ini. Itu kayak kehilangan yang rasanya kayak nggak dibela gitu ya kebutuhan dasar kita. Karena kalau harus nyari makan, kalau kita harus nyiapin sendiri juga mungkin butuh waktu, butuh energi gitu ya. Kalau kita harus beli itu di luaran sana, makanan di sini kan mahal ya. Kalau kita Hmm. beli sendiri. Dan ketika jadi fasilitas makan siang yang disediakan sekolah itu menurutku satu hal yang sangat krusial lah untuk kesejahteraan guru sebenarnya. Masya Itu sangat Allah. membantu, ya. Dan apalagi menunya menu makanan Indonesia ya, yang kita nggak perlu susah payah gitu nyarinya di Ya, ya, luar. ya. Jadi dan ketika itu sempat akan hilang gitu, itu rasanya kayak kenapa sih gitu? Kok nggak peduli lagi sih dengan kesejahteraan kami gitu? Sempat ke situ Ais. berpikirnya, sesedih itu gitu loh. Ya Allah, kita nggak bisa makan siang bareng gitu gitu. Tapi ya ternyata masih bisa cuma pindah ruangan aja. Mudah-mudahan nanti kalau udah masuk lagi bisa tetap Ya. diperhatikan. Dan menurutku itu hal-hal yang sangat penting dan apa ya cukup mempengaruhi kesejahteraan kita. Maksudnya kita, oh iya setidaknya kita tuh diurusin, ada yang ngurusin makan siang Hmm. kita nggak perlu Ah, repot-repot. Ya itu ini sesimpel itu. ingat nggak Ya. waktu kita ke Australia ada satu sekolah di mana ruangan BK-nya itu Hmm. didesain seperti ada pantry-nya. Dan di pantry itu Mm-mm. ada Nah, makanan banyak di mana anak-anak maaf yang secara ekonomi tidak mampu dan dari masyarakat ini ya, masyarakat suku Mbak, dalam itu imigran. imigran bisa mengakses itu di ruang BK. Mm-mm. Jadi ada sarapan, ada Iya, even makan siang yang ternyata itu iya. diperoleh dari mana? Bukan dari uang sekolah, tapi mereka melakukan penampungan Sumbangan. CSR Hmm. dari Mm-mm. supermarket yang ada di sekeliling sekolah. Sehingga ada kan makanan-makanan yang misalnya menjelang expire tuh 2 hari atau seminggu lagi Hmm. itu ditampung di sekolah kan. Tapi harus habis gitu kan hari itu. Nah ini saya ngeliat bahwa wah ini fungsi BK yang Maslow banget gitu ya. Dari physiological Ya, needs-nya sudah difasilitasi. Ini bisa jadi insight nih. Sebetulnya terkait ya. dengan apa? Terkait dengan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak ya. Bukan hanya karena kalau kita lihat kan anak itu kalau di sekolah sebermasalah apapun kalau dia lapar kita nggak bisa ajak konseling. Hmm. Harus dibikin kenyang dulu, diberesin dulu gitu. Baru kita bisa ngobrol, bisa bisa review ada apa dan lain sebagainya. Tadi aja pagi-pagi ada anak pingsan di saya laki-laki dan dia nggak ngeh kalau dia pingsan. Sampai Hmm. akhirnya digotong ke ruangan. Kemudian karena ini kan saya bersatu dengan ruangan UKS, saya tanya, kamu tadi kenapa? Emang saya kenapa, Bu? Jadi dia sendiri nggak tahu kelakuannya di lapangan itu dia sempat putar-putar dulu sebelum dibawa ke sini gitu. Padahal dia udah nggak sadarkan diri. Terus minum air putih kemudian teh manis, lagi-lagi manis lagi ya. Saya kamu jeruk gitu, mau Bu gitu. Saya kasih jeruk gitu. Baru deh kita bisa ngobrol. Dia kondisinya seperti apa. Nah, memang kan kalau di Australia itu sudah sangat dikelola dengan baik gitu. Memang betul-betul disiapkan makanannya gitu. Gitu. Amin. Jadi Maslow Kalau banget lah. di sini air putih ya. Kalau di sini tuh air putih
putih itu kayak yang bisa diakses oleh siapapun dimanapun sama ngurus juga. Karena kalau enggak bisa dehidrasi. Iya, iya, benar-benar benar. Putih ya. Sediakan. Oke, baik. Kayaknya Oke. udah lumayan nih 1,5 jam kita ngobrol. Moga-moga ini jadi pemantik lagi ya buat teman-teman yang dimanapun berada, mungkin sudah mulai settle sama perubahan-perubahan signifikan dalam hidupnya, jadi bisa ngismis lagi. Tadi katanya Santi sampai lupa apa cara login ke Akun ya. Nintendo. Itu pada keren banget tuh itu gerakan. Iya, Yuk digerakin lagi betul. kan. Oke, baik. Oke, Iya. teman-teman, Mbak Arin kayaknya masih ada tamu. Jadi kita nggak apa kita pause dulu ya. Jadi kita janjian lagi. Moga-moga lancar semua urusannya. Nanti ini akan diupload di eh, YouTube channelku. Nanti kalau udah ketemu caranya buat di sana, bisa download juga nih. Aku record di sini kok. Oke, Oke. kita tutup dulu ya. Assalamualaikum. Ya.